Kisruh antara Oma Nino, sosok ibu-ibu yang sempat viral karena meminta uang 200 juta rupiah kepada Ivan Gunawan, kembali mencuat setelah ia membalas sindiran pedas Bunda Korla. Sebelumnya, Bunda Korla menyebut Oma Nino tidak punya malu. Namun, sang ibu justru menumpahkan kekecewaan kepada Ivan Gunawan yang dianggap memperkeruh keadaan dengan menghubungi Bunda Korla di Jerman. Menurutnya, langkah itu hanya memberi bahan gosip di media sosial dan membuat keluarganya semakin tertekan. Oma Nino menegaskan inti masalah bukan sekadar tuduhan memaksa, melainkan kebutuhan mendesak untuk menebus tanah yang tergadai lebih dari 30 tahun. Ia mengaku awalnya diberi harapan ketika Ivan Gunawan menanyakan nominal bantuan sekitar 270 juta rupiah, bahkan sempat menyanggupi 200 juta rupiah. Namun, janji itu tidak kunjung ditepati hingga ia terpaksa menagih melalui media sosial. Oma Nino merasa dipermainkan dan ditinggalkan, padahal uang itu sangat dibutuhkannya untuk masa tua. Waduh, Igun, kenapa kamu nelpon Pak Korla di Jerman? Buat masalah lagi rupanya. Waduh. Aduh, Igun, bukan mau diselesaikan, malahan kamu nelpon Pak Korla. Itu siapa Pak Korla itu? Bapaknya apa siapa itu? Buat masalah. Aduh, kalau saya jantung saya naik drop, saya masuk rumah sakit. Igun, hati-hati Gun. Ini keluarga besar ini nih. Kan ibu sudah suruh cukup sudah Gun, jangan lagi jawab wartawan kalau nanya, jadi selesai. Malah kamu nelpon si Korla itu, Pak Korla itu, dia kan nggak ada kerjaan, memang nggak ada malu. Kerjanya memang gini-gini di di sosmed. Kamu kasih bahan, ya tambah keenakan dia. Itu oleh jauh aja. Kalau umpamanya masih di Jakarta masih sanggup ibu datangnya, nggak takut ibu, walaupun dia bapak-bapak, kakek, walaupun kakek itu nggak takut aku dengan si kakek Korla itu. Ini bilang berkerudung-kerudung, tapi itu memaksa. Iyalah, kalau kan saya nenek perempuan. Kalau si Korla kan kakek, jadi nggak pakai kerudung dia kalau kakek, gitu. Nah jadi Igun, sudah Gun, sudah. Kamu tutup aja udah, reda. Ini panas lagi sekarang ini. Ibu baru tahu Fajar tadi, Ibu baru tahu Fajar tadi. Ada cucu ngirimkan, Bu berhentilah Bu. Apa saya bilang? Saya lihat, oh si nenek Korla, kakek Korla ini, oh ini pasti dihubungi Igun. Oh rupanya benar, itu ada ibu screenshot itu. Udah dihubungi di telepon Igun katanya. Jadi memang Igunian yang nyuruhnya membuli ibu. Udah jadilah Gun, bener udah jadilah. Itu memang minta tolong, ibu mau jual tanah, nggak laku-laku. Udah 30 tahun tergadai, nggak bisa ngambilnya. Jadi bantu ibu. Kan memang benar ibu kayak gitu. Terus Igun ngomong, berapa Bu? Berapa Bu? Ya nggak berapa. Ya berapa? Terus ibu buka kertas itu, ibu lihat kan. Memang nggak ada nominalnya, cuman ada emas aja, emas 27 suku. Karena sekarang nih harga emas 10 juta lebih, ibu anggap 270 Gun. Ya udah kalau gitu. Kalau Igun bantu 200 gimana? Kita saudara bukan, family bukan soal air mata. Ya nak, nggak apa, bukan soal air mata. Jadi kalau Igun bantu ibu 200 juta, nanti ibu kembalikan, ibu kaplingkan, ibu jual, ibu bayar dengan Igun. Nah, sudah di situ.
nggak ada apa-apa, nggak ada nomor telepon. Jadi wajar kalau ibu nanya, karena kan Igun kan ibaratnya itu menyanggupi. Jadi kan wajar, sudah seminggu ibu nggak ada tempat menghubungi kamu itu. Jadi otomatis ibu melalui sosmed ini. Nggak salah ibu nanya. Terus ada jawaban kamu, nggak bisa bu. Bagus jawaban kamu yang pertama itu, bagus bu. Jangan mengharap. Terima kasih udah datang ke sini. Terima kasih. Udah itu sudah senang dijawabkan oleh Igun tuh. Berarti kan udah kan ibu jawab. Udah kalau gitu berarti sudah ada jawaban. Saya hapus. Ayo hapus itu. Tapi nggak tahu kalau ada yang di lain-lain sudah dengan ada punya orang-orang. Tahu-tahu kamu wawancara dengan wartawan, ya hidup lagi, dia berkembang lagi. Kalau memang Gun, jangan bohong-bohong gitu. Kalau memang kamu nggak ngomong itu waktu di parkiran itu, harusnya kamu ngomong, maaf bu, maaf sekali bu, maaf, nggak bisa aku bantu ibu, maaf bu ya, maaf ya. Udah habis disitulah. Tapi berhubung kamu bilang berapa bu, kalau saya bantu sekian, gimana caranya ibu, keluarga bukan, segala bukan, ya berarti kamu memberikan pengharapan dengan ibu. Sudah 1 minggu dalam keadaan kacau juga Jakarta. Ibu pulang, nggak ada tempat menghubungi. Wajar kalau ibu nanya. Bukan memaksa. Kata Pak Korla itu memaksa. Nggak memaksa. Jadi cukup lah Gun. Kamu tuh berarti kamu tuh pengecut. Maaf. Badan aja besar kamu tuh. Tapi kamu pengecut. Harusnya bukan nelpon si Korla itu, kakek Korla itu. Telepon ibu. Ya udah bu, terima kasih, sama-sama kita saling maafkan. Udah cukup itu, nggak ada lagi. Bukan saya maksa, mana Gun janji kamu, terus. Enggak, kalau yang pertama itu ya memang sesuai. Kan kamu janji, ibu nggak ada yang tempat dihubungi. Wajar kalau ibu melalui sosmed ini. Jadi udah Gun ya, ibu minta udah. Kalau ibu sakit kamu pasti kena imbasnya, pastilah. Anak saya laki 4, perempuan 1. Nggak mungkin diam aja. Memang ibu nih lagi nggak enak pikiran. Pokoknya gitu aja lah. Jadi gimana caranya supaya tanah itu laku. Itu aja pokoknya. Ibu nggak usah nanti kata orang ngeluarkan apa itu. Kalau kami bilang itu, kalau kami di sini bilang mengeluarkan kebusukan sendiri. Ya, memang ibu perlu duit, ibu. Memang perlu duit karena ibu lah tua, mau dibagi-bagi. Sana mantu, di situ mantu. Ibu mau tenang. Kalau bisa ibu mau keluarkan, kalau dapat duit larilah semua di sini. Jadi jangan ditambahi penyakit hati ibu nih. Anak saya lah pulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.